Hello everyone, selamat Hey malam. guys, welcome to this Poidea channel. Hopefully, you are Selamat always healthy and happy. berjumpa In this kembali. video, I'll give you a cool cinematic sound recommendation that's perfect for your Kita coba review. mencari peluang-peluang ya Don't yang forget ada to press di the red biasa subscribe button and turn on kalau the saya bell analisa image. market tuh mencari peluang-peluang ya. Peluang-peluang market di crypto yang diperjual ya. Biasa saya kalau menganalisa suatu market tuh mulai time frame yang besar ya. Saya mulai time frame besar misalnya di satu hari. Nah, seperti ini kalau saya menganalisa suatu market. Jadi kita ngelihat trennya dulu ya. Kita akan melihat major trennya, secondary trennya, dan minor trennya. Itu yang penting yang kita harus pahami dulu ya. Kalau kita menganalisa suatu yang penting kita harus tahu namanya trennya dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan coba menggambar garis dulu ya. Seperti ini kita. Nah, ini kata ada. Kita coba lihat. Nah, seperti ini teman-teman, kita ngelihat major trendnya dulu ya. Major trendnya seperti ini namanya major trend, teman-teman. Kita ngelihat Matic terhadap USDT, misalnya kita ambil ini namanya, kita lihat, kita sebut dengan major trend ya. Nah, ini namanya major trendnya, kita sebut ini major trend. Di dalam trend itu kan ada 3 ya, major trend, secondary trend, dan minor trend. Nah, kita sekarang cari minor trendnya. Yang dimaksud dengan minor trend itu yang mana? Nah, ini biasanya dalam trend itu ada dalam minor trend ya. Nah, ini saya bilang kalau ini namanya secondary trend ya. Kalau saya berarti ini namanya secondary trend. Ini secondary trend yang ini guys. Ini namanya secondary trend. Tugas kita adalah yang pertama tuh mencari mencari major trend ya. Kalau kita tadi sudah mencari major trend, kedua adalah minor trend itu seperti apa ya? Nah, ini minor trend ya. Saya sebut ini seperti ini namanya minor trend. Ini yang disebut minor trend gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini namanya minor trend. Kita akan coba ngelihat peluang-peluang yang ada di crypto di picture ya. Di picture. Nah, ini namanya minor trend yang seperti ini minor trend itu. Nah, ini minor trend ya. Gitu ya. Ini major trennya masih naik di Matic di sudut pandang di daily ya. Kita akan lihat peluang-peluang. Nah, jadi kita hapus ya. Kita sudah mengetahui trennya naiknya, saya hapus ya. Oke, hapus saja. Oke, kita kalau ngelihat trennya naik, kita akan mencari zona-zona atau base-nya dulu ya. Trennya naik, kita akan cari base-nya dulu. Oke. Ini nah, biasa saya analisa seperti ini teman. Base kita tahu. Nah, garis-garis. Biasanya saya kalau menganalisa satu market, saya ngelihat di time frame yang besar dulu, melihat memetakan areanya ya, memetakan area-area market itu sendiri. Oke, ini satu contoh kasus. Kalau kita lihat major trennya masih kuat naik ya. Oke, kita sudah paham bahwa trennya masih kuat naik itu ya. Jadi kita sudah menanamkan di pikiran kita trennya masih kuat naik. Nah, kita akan mencari peluang-peluang untuk melakukan
In this video, posisi ya. I'll give you a Sekarang cool kita masuk di cinematic time box frame yang sound lebih kecil lagi recommendation di that's perfect for 4 your jam. movie. Kita ngelihat Don't probabilitas atau forget to press peluang-peluang the yang ada red di 4 jam. subscribe button and turn on the Oke, bell nah, image. kalau dilihat 4 jam, nah seperti ini teman-teman. Kita akan coba mencari support yang lebih kecil lagi ya, area-area. Nah ini sudah, terus nah ini resisten ya, resistennya ada di sini. Nah ini oke, kita sudah menemuin, kita sudah lebih detail lagi ya, kita sudah menemui lebih detail lagi, menemui pola-polanya. Terus kita masuk di 1 jam. Biasa saya ngelihat posisi seperti itu ya. Nah 1 jam Matic masih trennya masih naik ya, konsolidasinya masih ada. Matic daerah ini kita ngelihat support ada di daerah sini. Seperti itu kalau ngelihat dengan sepakat. Terus ini zona-zona ya, bis-bis yang akan di sana. Support become resistant, dia akan mencari resisten terdekat ada di daerah sini. Nah, oke, kita sudah ketemu sedikit, analisa kita sudah agak gamblang. Nah ini area-area kita akan menjadikan pantauan ya. Ini lihat teman-teman, di sini ada beberapa kali, lihat di sini teman-teman. Daerah-daerah ini, daerah penentu teman-teman, ketika beberapa kali ditembus area ini ya, market tidak bisa naik turun lagi. Di tes daerah ini, koreksi lagi, coba menembus ini lagi bertahan dan bergas ya. Nah, naik, resisten bisa tembus jadi support awal ya, membentuk pola-pola seperti ini saya bilang. Jadi, biasanya kita analisa dalam satu market yang lebih luas ya teman-teman. Nah kemudian setelah membentuk pola ini ya, top turun lagi ke area ini, support awalnya dan support yang awal menjadi support, menjadi resisten, dan sekarang dia menjadi supportnya, kembali ke area ini ya, break, ditembus lagi nggak mampu, ditembus lagi nggak mampu. Pertanyaannya sekarang area ini, nah dia akan buat base baru lagi di sini ya. Biasa saya menganalisa teman-teman. Nah ini area-area kunci-kunci ya, kayak responnya. Nah ketika ini bisa ditembus teman-teman, resisten ini bisa tembus, dia akan menjadi support awal untuk menuju area sini. Nah peluang yang mungkin kita dapat di area sini adalah ketika ini mampu ditembus ya, karena ini masih, saya kira masih kuat ditembus lah area ini. Jadi peluang yang kita dapat di area sini dengan menggunakan menarik garis ya. Kalau bisa tambahkan 1 MA lah misalnya ya. Oke, biasanya kalau meyakinkan, kalau kita bisa biar lebih yakin, kita tambahkan MA ya, moving average. Kita pakai 3 ya, 1, 2, 3. Oke, 3. Biasanya settingnya saya adalah di 21, itu yang sudah biasa orang lakukan. 21 ya, ini sudah nggak perlu dijelasin, sudah biasa orang menggunakan pola ini. Saya tebalin sedikit. Oke, kedua saya di MA nya saya di 31 ya. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Saya ganti warna yang lebih yang kelihatan ya, merah kuning sudah. Tapi karena ini aja lah ya, saya tebalin sedikit. Oke, kemudian yang ini adalah untuk menentukan tren itu biasanya di 50 ya. 50 Anda pakai atau 100 sama aja. Saya gedein. Oke, kita sudah ketemu ya pola seperti ini, dan kita didukung oleh area di sini sebelah, zona-zona ya, base-nya. Kalau kita belajar price action, menentukan support dan demand-nya. Nah, kita dibantu dengan MA ini ya. Nah, artinya ketika MA ini sudah mampu ditembus, MA 21,
MA30, MA50 itu artinya trennya sudah kuat sekali naik. Nah, strategi kita adalah ini di Binance Future ya teman-teman. Kita akan melakukan peluang. Kita kan dari tadi mencari melihat tren jangka panjang itu naik. Nah, konsep awal kita mencari tempat-tempat untuk kita melakukan long atau buy ya. Nah, masuk ke time frame yang lebih kecil itu di 1 jam ya. Biasanya saya mengenal dari market daily 4 jam ke 1 jam untuk masuknya. Nah, kita sudah menemukan peluang-peluang teman-teman. Seperti apa peluangnya? Nah, seperti ini. Sorry, kita sudah menemukan peluang-peluang, kita tinggal manfaatkan peluang itu ya. Oke, ini di break ya. Break, kita akan melakukan posisi pembelian dari sini. Target kita ada di sini, SL kita ada di sini. Nah, itu peluang-peluang yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Seperti itu kita melihat di time frame yang besar, diperkecil lagi, di zoom lagi sehingga peluang-peluang itu muncul. Nah, ini. Baik, dari sini targetnya di sini ya. 7% dengan tingkat 1:1 hampir ya. Kalau kita lihat ini ya teman-teman. Oke, gitu peluang kita dapat metik di hari ini ya, hari Jumat ya, di Agustus dan akhir bulan. Peluang-peluang kita pasang di market virtual ya, bisa 2 arah. Dan tadi saya sudah banyak melakukan posisi ya. Luna saya sudah ambil tadi. Nah, Luna target saya ada di sini. Terus Afak saya sudah ambil. Afak ya target. Terus apa lagi, ada berapa koin? Ada, saya sudah beli juga, target saya ada di sini ya. Dengan analisa seperti itu. Nah, itu biasanya saya analisanya simple ya teman-teman ya. Kita ngelihat zona yang lebih luas, kemudian mengecil-mengecil sehingga kita punya suatu gambaran yang besar. Itu maksud saya ya. Jadi dalam menentukan trading plan kita membuka gambaran yang besar lagi, di zoom lebih kecil sehingga peluang-peluang itu kita dapatkan. Nah, seperti itulah biasanya saya menganalisa suatu market ya, apalagi di virtual ya. Nah, ini kalau kita melihat ada seperti ini ya. Nah, peluang kita dapat ada. Ini ada, saya sudah buka posisi juga, metik sudah. Apalagi kita cari peluang-peluang, terus mencari peluang-peluang. Nah, seperti ini teman-teman. Saya ulangin lagi ya, sampai kita belajar ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Biasa sekali lagi saya kalau melihat market itu saya melihat di time frame yang lebih besar ya. Paling enggak kalau kita main di virtual, saya melihat di daily-nya. Kita melihat peluang-peluang ada di daily. Ini garis yang kita bagi tadi kan, MA21, MA31 dan MA50. Nah, kalau kita melihat major trendnya masih kuat naik. Nah, masih kuat naik, major trendnya kuat naik. Nah, yang ada di pikiran kita adalah mencari peluang-peluang itu untuk kita ambil posisi baik. Kita persempit lagi di 4 jam ya. Nah, 4 jam. Oh sorry, tadi kita belum menentukan zona-zonanya juga ya, di daily ya. Nah, seperti di daily kita menentukan zona-zona. Saya bilang kita cari zona-zona yang kita buat ya. Oke, ini. Nah, ini seperti ini buat zona-zonanya. Kemudian di daily nih ya. Nah, kita bagi ini zona-zona kunci-kunci penting. Ini teman-teman, zona-zona yang kita dapat, kita sudah plankan ya, area-areanya mungkin ya, area-area yang mungkin akan menjadi pijakan-pijakan dari ESR/USDT ya di time frame daily. Kemudian kita sudut pandang kita perkecil lagi, untuk nge-zoom lagi kita pakai di 4 jam di saat itu. Oke, di 4 jam sudah kelihatan, dan dari awal kita ngelihat peluang itu masih probabilitas masih naik ya teman-teman ya. Nah, kita akan cari peluang-peluang untuk mencari tempat yang ya, karena major trendnya menunjukkan itu naik ya. Oke, kita sudah dapat di 4 jam, kita sudah bisa nge-zoom area-area atau bis-bis atau area-area kunci-kunci penting ya. Nah, itu sudah kita ketemuin. Ini area-area penting ya dari XRP yang harus dilewati di 4 jam. Dan kita nge-zoom sudut pandang lagi yang lebih kecil untuk menentukan posisi buy atau long paling enak itu di daerah mana, dengan tingkat resiko kita ada di mana, reward kita yang dapat kita di mana. Jadi
Jadi terukur semua teman-teman ya. Kalau memang rewardnya lebih besar daripada risikonya, kita masuk. Tapi kalau risikonya lebih besar dari rewardnya, kita nggak usah masuk market itu gitu. Nah seperti ini teman, kita awal kita bilang kita lah mencari peluang untuk membeli ya. Oke, seperti ini berarti kan, nah ini ada namanya support resisten ya, support become resisten. Nah ketika resisten ini bisa di break, dia akan mencari support terdekat ya. Konsepnya seperti itu, hampir perasa seperti itu. Nah ini peluang-peluang penting yang kita dapat baca di XRP di 1 jam untuk kita melakukan posisi misalnya. Nah dari awal, dari analisa awal kita, konsepnya adalah mencari peluang-peluang untuk buy atau long, karena major trendnya kita ngelihat tuh trendnya masih naik. Strategi kita adalah kita melakukan posisi buy. Kalau saya daerah sini ya, target saya ada di sini, SL saya ada di sini ya. Artinya apa? Dengan reward yang saya dapat itu hampir 7%, 6%, dengan risiko yang saya bisa tanggung itu sudah 4%. Segitu peluang-peluang kita ambil. Nah kalau misalnya rewardnya apa risikonya lebih besar, saya tidak akan ngambil peluang. Nah, itu contoh-contoh kasus yang saya biasanya menganalisa suatu market ya. Jadi saya melihat gambaran yang besar dulu, kecil-kecil, sehingga dapat peluang atau probabilitas yang bagus untuk menentukan open posisi ya. Jadi kita melihat rasionya juga, kalau peluang itu memberikan rasio yang lebih besar, ngapa enggak. Jadi selalu mengukur ya tingkat rasionya. Kalau peluang bagus tapi SL-nya apa jauh, saya nggak ambil. Saya ambil itu yang masih menguntungkan, rasionya paling nggak 1. Nah gitu kurang lebih gambaran saya dalam menganalisa suatu market teman-teman. Oke, thank you, happy cuan, dan terima kasih.